Orang-orang akan melihat apa yang syariat Islam itu kan Aceh udah gagal. Apa yang syariat Islam itu Aceh provinsi termiskin di Sumatera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Aminah di channel PTM, tepatnya di episode ke-102 tahun kedua, edisi Kamis 11 Agustus 2022. Bagi rekan yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan kita masih menunggu komentar yang membangun pastinya. Baik rekan PTM, kita akan membahas soal pernyataan Profesor Dr. Mujibur Rahman, Rektor UIN Araniri yang baru saja dilantik, soal menilai penerapan syariat Islam di Aceh gagal lebih parah dari sebelumnya. Pernyataan tersebut menuai pro dan kontra di kalangan aktivis masyarakat Aceh. Kita akan angkat tema tentang penerapan syariat Islam di atas kertas. Yara minta Dinas Syariat Islam dileburkan. Bersama narasumber kita Dr. Teku Zulkairi MA. Beliau adalah Sekretaris Jenderal Ikatan Sarjana Alumni Daya Profesi Aceh. Assalamualaikum Pak Teku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang ini, apa kabarnya nih Bang? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Ini pertama nih kita ke PTM Bang ya. Alhamdulillah, terima kasih sudah diundang. Tapi ini menarik sekali apa yang lagi heboh nih di media sosial nih Bang, soal pernyataan Rektor UIN nih, Profesor ini kan baru sebulan ini sudah membuat heboh sejagat. Ini gimana nih tanggapan Bang Zulkair? Ya, heboh karena ada pernyataan yang tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat umumnya, mungkin yang berharap agar syariat Islam di Aceh ini kan sukses. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh Prof. Mujib ini kan beliau mengajak kita untuk berpikir, untuk mengevaluasi perjalanan syariat Islam sejauh ini yang memang pada faktanya itu persis seperti yang beliau sampaikan. Bahwa pelaksanaan syariat Islam, ya kan, bukan syariat Islamnya tapi pelaksanaannya perlu dievaluasi, ya kan. Kenapa perlu dievaluasi? Karena sejauh ini ada indikator-indikator yang memang belum mengarah kepada suksesnya syariat Islam, ya kan. Maka saya sebagai alumni Dayah dalam hal ini ketika melakukan statement ini saya memberikan dukungan atas pernyataan tersebut karena kita paham bahwa Prof. Mujib sebagai Rektor UIN Araniri melakukan statement seperti itu tentu dengan tujuan memperbaiki, ya kan. Kita evaluasi untuk tujuan memperbaiki agar ke depan lebih baik. Nah, bahwa apa yang beliau katakan selama ini ada yang kurang, gagal dalam pelaksanaan syariat Islam, ya saya kira ya begitulah idealitanya ya, begitulah fakta di lapangan. Perjalanan syariat Islam sejauh ini ada sisi-sisi keberhasilan, tapi banyak juga yang belum tersentuh. Nah, saya kira itu artinya di sini pernyataan Prof. Muji yang berkaitan tentang menyatakan syariat Islam di Aceh itu gagal total, itu hanya bentuk provokasi media atau memang betul statement beliau? Karena yang kata-kata gagal ini yang membuat pro kontra nih Bang Zulkair. Ya, saya tidak akan katakan itu sebagai provokasi media. Karena bisa saja, karena mungkin ya tentu media juga ada alasannya gitu kan, mungkin ada bagian daripada statement beliau yang menyampaikan seperti itu. Tapi di sini saya mau memahami esensi dari apa yang beliau sampaikan, gitu kan. Apa yang beliau sampaikan bahwa memang pelaksanaan syariat Islam di Aceh ini sejauh ini perlu dievaluasi. Bukan gagal, tapi saya pribadi juga. Dan saya yakin juga Prof. Mujib juga seperti itu ya, nggak mungkin. Maksudnya kan ya, karena ada bahasa-bahasa salah kata sehingga ini dipelintir sama media ya, Bang Zulkair. Ya, mungkin media melihat dari satu sisi ya, terserah saja gitu kan. Tapi saya melihat bahwa penyampaian beliau itu secara umum bahwa syariat Islam di Aceh perlu dievaluasi itu betul, benar ya kan. Tujuannya ya bagaimana agar pelaksanaan syariat Islam ke depan bisa lebih baik, bisa menyentuh dalam semua dimensi kehidupan. Nah, kita lihat ya, sebagai contoh misalnya, kenapa saya membenarkan statement Prof. Mujib sebagai Rektor UIN Araniri? Karena kita melihat hari ini syariat Islam belum menyentuh politik. Nah, politik dengan syariat Islam seolah dua hal yang nggak bisa disatukan. Padahal ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah dalam Islam secara totalitas, menyeluruh. Maka itu bermakna bahwa dalam politik juga harus ada syariat Islam. Tapi kan hari ini kan enggak.
kita nggak pernah berbicara perlunya syariat Islam dalam bidang politik. Nah, di sisi lain juga kita melihat misalnya ketika Aceh ini sebagai provinsi nomor 5 termiskin di Sumatera, itu bermakna bahwa syariat Islam belum menyentuh sektor-sektor yang itu bisa mengeluarkan masyarakat Aceh dari kemiskinan, ya kan? Nah, jadi kita ingin kembali merenung sejauh bahwa perjalanan syariat Islam sejauh ini memang ada yang kurang, sehingga kalau ada yang katakan gagal itu mungkin punya argumentasi juga, walaupun saya pribadi tentu tidak akan mengatakan gagal total, ya kan? Tidak akan mengatakan gagal total karena kenapa? Ya karena ketika kita perhatikan perkembangan Aceh dengan dulu, tentu dalam banyak sisi Aceh hari ini sudah lebih baik dari dulu-dulu gitu kan. Nah, saya juga diskusi dengan orang-orang tua dulu, kalau dulu misalnya orang minuman keras tidak dilarang misalnya kan. Nah, sekarang kan sudah, walaupun di balik layar ada juga praktek-praktek minuman keras, sabu-sabu dan sebagainya, tapi minimal secara kanun itu sudah dilarang. Jadi di satu sisi Aceh sekarang memang lebih baik dari dulu, tapi secara idealita agenda-agenda syariat Islam itu masih banyak yang belum dijalankan, dan perjalanan sejauh ini bisa dikatakan belum mencapai hasil seperti yang diinginkan oleh masyarakat Aceh. Artinya ini Bang Zulkarnain, Anda bertolak belakang nih sama Prof. Mujib. Prof. Mujib mengatakan bahwa penerapan syariat Islam hari ini jauh lebih buruk dibandingkan masa lalu. Tapi Anda menyebutkan hari ini lebih baik. Ya, apa esensinya Bang? Di beberapa sisi ketika kita bandingkan, misalnya orang kalau dulu kan di masa-masa dahulu orang yang pakai jilbab masih sangat sedikit, ya kan? Kalau orang kuliah itu, kalau kita lihat foto-foto masa lalu, orang kuliah kalau dulu kan nggak ada yang pakai jilbab, gitu kan, sedikit yang pakai jilbab, pakai celana rok pendek. Tapi kalau sekarang kan sudah ini, makanya ada sisi yang sekarang baik, tapi ada juga sisi yang sekarang justru kita jauh dari semangat awal pelaksanaan syariat Islam ini. Ya, maka dalam konteks ini saya sepakat dengan Prof. Mujib, tapi juga punya pandangan lain dari perspektif yang lain. Ya kan? Artinya gimana? Artinya saya dukung statement Prof. Mujib, karena dari statement ini mengajak kita untuk berpikir dan mengevaluasi perjalanan syariat Islam di Aceh sejauh ini. Oke, artinya tidak gagal, tetapi perlu dievaluasi. Perlu dievaluasi, ya, tentu Bang saja. Zulkarnain. Tapi Anda melihat sejauh ini perjalanan syariat Islam. Ya, ini kita lihat pemirsa PTM bahwa syariat Islam di Aceh berbenih semenjak disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang keistimewaan Aceh. Kemudian lalu diperkuat dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang otonomi khusus untuk daerah istimewa Aceh sebagai Nanggro Aceh Darussalam. Nah, ketika terjadi perjamaian di Aceh, Gerakan Aceh Merdeka dengan Republik Indonesia, 15 Agustus 2005 lahir Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh UEPA. Nah, sejauh Anda melihat ini historical perjalanan syariat Islam, Bang Zulkarnain, ini apakah akhir-akhir tahun ini menjadi syariat penerapan yang sangat buruk atau seperti apa? Ya, makanya ketika ditanya secara idealita, kan idealita bahwa amanah undang-undang arah syariat Islam itu dalam bidang pendidikan, ekonomi dan sebagainya. Kalau kita perhatikan, memang saya melihat apa yang dicita-citakan dulu belum tercapai hari ini. Contoh misalnya dulu ketika diberikan izin pelaksanaan syariat Islam di Aceh, bahwa orang Aceh ini dengan syariat Islam bisa mengatur urusan pendidikan. Tapi pada faktanya hari ini, sebagai contoh, pendidikan kita di Aceh ini kan seperti tidak sinkron dengan agenda-agenda syariat Islam, ya kan? Di sekolah-sekolah misalnya anak-anak didik kita tidak diperkenalkan dengan syariat Islam, ya kan? Ketika saya wawancarai mahasiswa-mahasiswi baru di Banda Aceh ini, saya tanya, apakah kalian dulu ketika di sekolah dan madrasah, apakah kalian pernah diberitahu tentang syariat Islam di Aceh? Ternyata mereka tidak diberitahu karena tidak ada buku-buku pembelajaran di sekolah yang memberitahu mereka tentang syariat Islam di Aceh. Jadi mereka hanya tahu dari luar, oh apa itu syariat Islam, cambuk, itu aja yang diketahui oleh anak-anak kita, mahasiswi baru, yang tentu itu karena memang tidak ada peran dari institusi pendidikan, sekolah,
juga mungkin madrasah, walaupun ada mengajar pelajaran agama, tapi secara khusus tentang syariat Islam bisa kita katakan kan nggak ada kurikulum tentang syariat Islam di sekolah-sekolah. Kemudian di sisi yang lain juga, saya dalam hal ini sepakat dengan yang disampaikan oleh Bang Safarudin dari Yara bahwa hari ini kita melihat seolah syariat Islam itu hanya menjadi tugas dari Dinas Syariat Islam saja, hanya menjadi tugas dari MPU. Padahal seharusnya semua pihak di Aceh ini berkewajiban menyukseskan penerapan syariat Islam. Nah, bagaimana agar dinas pertanian, dinas pendidikan, Bapeda, dinas kebudayaan dan pariwisata, seluruh SKPA Aceh seharusnya kan terlibat dalam pelaksanaan syariat Islam. Maka kalau dikatakan hari ini syariat Islam gagal dalam konteks ini ya gagal karena syariat Islam tidak menyentuh semua dimensi kehidupan, tidak menjadi kewajiban, tidak menjadi agenda-agenda dari semua perangkat kerja pemerintah Aceh, gitu kan. Jadi ini saya bukan tapi ini kita ajak evaluasi ya, kita ajak evaluasi. Mudah-mudahan ini jadi bahan renungan kita bersama bahwa memang inilah persoalan yang kita lihat hari ini. Syariat Islam tidak menjadi bahan pemikiran seluruh stakeholder di pemerintahan, gitu kan. Nah, harapan kita ya bagaimana agar ini jadi bahan evaluasi supaya ke depan syariat Islam harus jadi harus jadi visi utama seluruh satuan kerja pemerintah Aceh dan juga masyarakatnya ya. Oke, tapi statement Pak Mujib ini maksudnya kalau dari istilah gagal ini kan seolah-olah memang ini agak menyerang Dinas Syariat Islam nih Bang Bang Zulkarnain, karena seperti Abang bilang tadi penerapan syariat Islam itu harus seluruh SKPA, bukan hanya tanggung jawab dari Dinas Syariat Islam ataupun MPU. Nah, Anda menilai kan kalau misalnya dari Dinas Syariat Islam itu ada tonggak utamanya nih Bang Zul. Ya, kalaupun Prof Mujib ada tendensi mengkritisi Dinas Syariat Islam ya wajar-wajar saja. Ya kan, sebuah otokritik. Karena kan Kepala Dinas Syariat Islam Aceh itu dari awal itu kan dari UIN. Kecuali hanya entah 2 orang yang bukan dari UIN. Jadi ketika Prof Mujib mengkritik seperti itu, saya memahami bahwa ini adalah sebuah otokritik. Karena memang ya Dinas Syariat Islam dari tahun ke tahun kan di bawah orang-orang UIN, gitu kan. Jadi bisa dikatakan sekali lagi ini adalah otokritik. Nah, apakah sah melakukan otokritik ini? Ya sah-sah saja, gitu kan. Karena memang pada faktanya Dinas Syariat Islam sendiri ya saya kira mereka pun tidak akan keberatan ya kalau dikritik oleh Pak Rektor ya. Ya, tidak masalah. Maksudnya ini hanya plesetan dari ungkapan istilah gagal, karena yang bertanggung jawab masalah penerapan syariat Islam ini kan selama ini yang orang pahami itu hanya Dinas Syariat Islam dan juga MPU nih Bang. Ya, seharusnya mereka menjadi motor utama. Makanya tadi ketika kita berbicara tentang tidak adanya mata pelajaran syariat Islam di sekolah-sekolah, juga belum terintegrasinya nilai-nilai Islam dalam semua kurikulum pembelajaran di sekolah. Maka ketika kita berbicara persoalan seperti ini, sebenarnya kita berharap bahwa Dinas Syariat Islam bisa hadir dalam menyelesaikan persoalan-persoalan seperti ini. Tapi hari ini kita melihat seperti tidak ada koordinasi antara Dinas Pendidikan dan Dinas Syariat Islam, ya kan. Jadi mungkin saya melihat hal seperti ini yang jadi bahan pemikiran Pak Rektor sehingga mengeluarkan kritikan keras seperti itu, ya kan. Dan juga di sisi yang lain ya Dinas Syariat Islam sendiri ya. Apa karena nggak ada anggaran nih, Bang Zul? Bisa jadi, saya juga pernah mendengar, tapi saya kurang tahu persis soal anggaran. Tapi saya ada baca-baca di media dengar dari orang bahwa Dinas Syariat Islam sendiri mengalami kekurangan anggaran juga, bisa jadi. Tapi bisa jadi juga mungkin kurang karena tidak dibuat program-program yang bisa meyakinkan para pengambil kebijakan bahwa program itu penting didukung oleh dukungan anggaran yang maksimal. Wallahu alam, mungkin bisa saja seperti itu. Oke, apa yang paling mencolok nih Bang Zul dari kekurangannya, maksudnya penerapan syariat Islam di Aceh, apa yang paling mencolok yang tidak dijalankan dari kanun yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sendiri? Kan ini ada kanunnya nih Bang Zul, tentang nomor 7 tahun 2013 tentang hukum acara jinayat, kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat, dan ada 10 poin ya pemirsa PTM. Ini tentang kamar, maisir, khalwat, ikhtilat, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, kazal, liwat, dan musakah. Iya, gimana tadi diulang lagi pertanyaannya? Nah, ini maksudnya apa yang paling mencolok
yang memang tidak dijalankan penerapan syariat Islam, karena ada beberapa poin ini. Ya, jadi pertama perlu kita tarik lagi ke awal tadi bahwa syariat Islam yang dikehendaki oleh agama kita adalah syariat Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan. Jadi berbicara syariat Islam kan bukan hanya tentang kanun jinayah saja, kan gitu ya. Ya kan, bukan hanya tentang 10 jenis pelanggaran dan hukumannya dalam kanun jinayat, bukan hanya itu, tapi juga dalam semua sendi kehidupan yang lain, ya kan, dari pendidikan, ekonomi dan sebagainya. Nah, berkaitan dengan kanun ini, ya kan, alhamdulillah kita bersyukur bahwa sudah ada kanun dan sudah jalan sikit-sikit walaupun belum maksimal. Ada satu mungkin bahan renungan kita bersama, bahan muhasabah, bahwa kalau kita melihat agak tersendat-sendatnya agenda implementasi kanun-kanun syariat Islam ini, termasuk kanun jinayah, barangkali mungkin ini terjadi karena lemahnya dukungan politik dari orang-orang yang mengambil kebijakan, gitu kan. Jadi orang pengambil kebijakan mungkin tidak begitu perhatian, tidak begitu semangat untuk menyukseskan kanun ini. Nah, jadi saya melihat ini persoalan utama yang paling mencolok. Apakah Anda melihat Wali Nanggro tidak menjalankan tugasnya? Ya, keberadaan lembaga Wali Nanggro adalah sebuah berkah bagi kita masyarakat Aceh. Nggak ada di luar. Alhamdulillah di Aceh ada Wali Nanggro, tentu sangat kita syukuri. Ya, ke depan kita berharap Wali Nanggro juga ikut proaktif mendorong suksesnya penegakan syariat Islam di Aceh. Yang memang kalau fakta selama ini kalau kita baca-baca di media sosial, orang komentar sering mempertanyakan, sering berharap agar lembaga Wali Nanggro juga ikut menyukseskan penerapan syariat Islam. Tapi ketika faktanya juga gagal. Tapi ketika kita melihat fungsi dari lembaga Wali Nanggro ini sendiri kan tidak secara spesifik dia diberikan kewenangan untuk menyukseskan penerapan syariat Islam, gitu kan. Mungkin dia mengurus bagian adat dan sebagainya. Kalau bagian syariat Islam, mungkin orang lebih melihat bahwa ini adalah bagian daripada tugasnya Dinas Syariat Islam. Tapi apapun itu, kita tentu semuanya mendorong agar lembaga Wali Nanggro ini, agar Wali Nanggro punya perhatian yang maksimal, mendorong agar syariat Islam ini jangan sampai gagal. Karena kalau syariat Islam di Aceh ini betul-betul gagal, dan tentu kita semua berharap jangan pernah gagal, gitu kan. Kalau syariat Islam di Aceh ini pada akhirnya betul-betul gagal, maka ini akan betul-betul menjadi presiden buruk bagi agenda-agenda penegakan syariat Islam di berbagai kawasan lainnya di tengah-tengah umat Islam. Orang-orang akan melihat, apa yang syariat Islam itu kan Aceh udah gagal. Apa yang syariat Islam itu Aceh provinsi termiskin di Sumatera. Bagaimana kita akan menjawab pernyataan-pernyataan seperti ini yang tentu sangat menusuk hati kita, pada kita pahami bahwa Islam ini adalah agama yang tinggi dan tidak ada yang menandinginya, bahwa Islam ini adalah solusi, bahwa agama Islam ini adalah jalan menuju kejayaan, jalan menuju kebangkitan. Tapi ketika kita tidak serius menjalankan syariat Islam ini, justru ini akan mempermalukan kita sendiri sebagai orang Aceh, sebagai umat Islam, dan justru bisa jadi ini kita seperti mengolok-olokkan agama kita sendiri, agama Islam yang kita cintai. Kalau kita tidak serius menjalankan, karena akan menjadi tertawaan orang, gitu kan. Oke, kanun dibentuk oleh siapa nih, Bang Sol? Ya, ada kanun yang inisiatif. Kanun soal syariat, penerapan syariat Islam ini, itu kan dibentuk oleh penguasanya juga, pemerintah Aceh, ya? Ya, ada kanun setahu saya ya, yang saya bukan bagian hukum, ada kanun yang dilahirkan oleh legislatif. Ya kan, seperti kanun jinayat ini kan dilahirkan oleh legislatif. Ada kanun yang diusulkan oleh eksekutif, sudah dibuat oleh eksekutif, kemudian diserahkan ke legislatif untuk dibahas, ya kan. Nah, ini eksekutif juga wakil rakyat, dipilih oleh rakyat, legislatif juga dipilih oleh rakyat. Artinya semua nih, kalau misalnya julukan misalnya kalau kanun ya, maksudnya ini kan perintah kanun nomor 8 tahun 2014 tentang pokok-pokok syariat Islam. Itu siapa aja yang menjalankan itu adalah Wali Nanggro dan juga seluruh SKPA, misalnya bupati kemudian pemerintahnya juga. Tapi kan dinilai gagal, berarti seluruhnya dong gagal. Makanya, karena sebenarnya kalau kita melihat kanun udah bagus-bagus sekali, semua kanun-kanun itu udah luar biasa dibuat. Tapi pada prakteknya lain lagi. Ini kan masalah kita. Maka dalam konteks ini saya mendukung yang disampaikan oleh Pak Rektor. Ya, karena di lapangan betul kan seperti dibilang oleh beliau dalam hal ini ya. Dalam hal tidak adanya partisipasi dari semua stakeholder pemerintahan untuk menyukseskan syariat Islam. Ya, ini memang benar seperti itu kok. Artinya ini perancangan kanun ini hanya menghabiskan anggaran
pemerintah Aceh aja nih, Bang Zul. Karena gini, kalau misalnya Anda terapkan seperti tadi, maksudnya Anda katakan bahwa seluruh SKPA ini harus bertanggung jawab, kemudian mereka yang buat, mereka yang langgar, lah berarti bisa saya sebutkan seperti ini, Bang Zul, bahwa Aceh ya membuat, membisniskan syariat Islam itu sendiri. Bisa seperti itu saya katakan? Enggak boleh. Yang pertama saya ingin respon bahwa tidak ada salah dengan kanun. Akan udah dibuat luar biasa, alhamdulillah. Penerapannya. Tinggal kita dorong penerapannya, partisipasi publik. Makanya statement Pak Rektor itu saya pahami secara positif, bisa membangunkan orang-orang semuanya di Aceh bahwa ada problem dalam penegakan syariat Islam. Kalau beliau nggak komentar kemarin, mungkin saya yang komentar, saya tulis opini, nggak ada orang yang peduli kan gitu. Tapi ketika beliau komentar seperti itu, wah, masya Allah, saya berpikir ini adalah kesempatan kita untuk mendiskusikan ulang tentang syariat Islam ini, karena memang pada faktanya perlu banyak dievaluasi. Kanun udah dibuat. Tadi seperti yang disampaikan tadi, kanun pokok syariat Islam harus dilaksanakan oleh siapa saja tadi? Semuanya kan harus terlibat. Tapi sekarang di mana ini? Di mana ini kan nggak ada. Maka sekali lagi ada dari dalam konteks ini statement Pak Rektor sudah betul. Tidak adanya persoalan kita sekarang sehingga syariat Islam ini gagal masuk dalam semua sendi kehidupan karena tidak ada dukungan dari semua kalangan. Semuanya berjalan sendiri. Artinya sudah dibuat, setelah itu dibiarkan. Sudah dibuat, dibiarkan, tapi nggak bisa juga kita katakan buang-buang uang buat kanun, ya kan? Okay. Ya karena kanun sudah betul. Kalau nggak ada kanun kita kan lebih parah lagi mungkin, nggak ada panduan kita. Untuk merancang kanun itu bukan tidak sedikit membutuhkan anggaran, Bang Zul. Kita ketahui ya itu pakai dana APBA, tetapi proses menjalankannya tidak ada kan, sama juga nih ya buang-buang anggaran rakyat Aceh. Ya kanun sudah ada, kita dorong agar betul-betul dipraktekkan. Makanya saya kira semua masyarakat harus ikut mengawasi dan perlu diingat bahwa siapapun yang berkuasa itu dia dilantik, disumpah untuk melaksanakan undang-undang, untuk melaksanakan aturan-aturan, untuk melaksanakan kanun-kanun. Jadi semua yang punya jabatan itu dia harus berpikir bahwa melaksanakan kanun-kanun itu adalah kewajiban mereka juga gitu. Oke, karena akhir-akhir ini terlihat sepi ya. Bagaimana makanya dalam konteks ini saya pas Pak Rektor ngomong seperti itu, masya Allah, ini berarti beliau sudah membuka kembali diskursus tentang syariat Islam, ya kan, kemana arah syariat Islam ini. Contoh satu lagi, Bu. Jadi kita melihat kemarin kan beberapa tahun yang lalu ada dibuat roadmap syariat Islam di Aceh, peta arah syariat Islam ke depan. Nah ini juga saya ingin pertanyakan sebenarnya, kemana sekarang roadmap ini? Ya kan, udah dibuat bertahun-tahun, kenapa belum selesai? Ya kan, juga misalnya panduan penerapan kurikulum Islami. Di mana saya baca jurnal-jurnal yang ditulis oleh para guru, para dosen, bahwa di lapangan di satu sisi kita menuntut agar pendidikan di Aceh ini bisa Islami, bisa sejalan dengan syariat Islam, tapi panduannya nggak selesai dibuat. Makanya bingung juga saya ini, gimana ini? Kenapa kok bisa seperti ini? Kok lambat kali kita bergerak? Karena kita selaku orang muda, ya kita pingin jangan lama-lama kali lah gitu kan. Panduan kurikulum Islami belum jelas, belum selesai dibuat. Roadmap syariat Islam belum selesai. Ya kita dorong, kita mohonlah ya agar segera diselesaikan supaya nggak ada. Kita mohonkan kepada siapa nih yang bertanggung jawab? Kepada orang-orang yang mereka punya kekuasaan di bidang masing-masing. Nah, dan juga orang lain kalau misalnya mau mengkritik saya terkait dengan peran saya, silakan. Dalam hal ini saya memberi masukan, tolong diselesaikan ya supaya syariat Islam di Aceh ini jangan gagal. Ya, karena gagal total, karena banyak hal-hal ya Bang Zul, karena contoh misalnya pemerkosaan, pelecehan seksual terus meningkat semakin hari, kita lihat dari data statistik yang artinya kan implementasi penerapan syariat atau pemerintah masih minim, masih gagal dalam mengurusi proses syariat Islam di Aceh nih. Karena itulah, karena tadi seperti kita katakan tadi kurang serius, kurang artinya perhatian. Ini akan dibubarkan atau dileburkan seperti tema kita syariat Islam di Aceh? Jangan dibubarkan, ya kan? Jangan dibubarkan, tapi seperti masukan Bang Safarudin dari Yara, maksud beliau adalah bagaimana agar visi implementasi syariat Islam ini masuk dalam semua dinas-dinas. Ya kan, dalam statementnya Bang Safarudin Yara juga mengutip apa yang disampaikan oleh Prof. Husni Sabi, dosen saya di Pascasarjana di S2 dan juga di S3. Nah beliau yang diikuti oleh Bang Safarudin, beliau mengatakan bahwa seharusnya syariat Islam di Aceh ini masuk ke semua dinas-dinas. Nah, jadi soal bubarkan itu mungkin di luar wewenang saya, dan saya kira tidak terlalu signifikan. Kalau bubarkan syariat Islam, kalau bubarkan dinas syariat Islam,
apakah syariat Islam di Aceh akan sukses? Kan nggak ada jaminan juga gitu kan, karena bukan di situ persoalannya. Persoalannya adalah tidak semua stakeholder pemerintahan itu mereka betul-betul bekerja maksimal dalam menyukseskan penerapan syariat Islam. Plus dinas syariat Islam itu sendiri yang juga dia mungkin juga kurang mendapatkan dukungan di satu sisi, di sisi lain juga kerjanya agak lambat, ya kan, juga tidak terlalu visioner gitu kan. Sehingga ya kembali ke statement Pak Rektor bahwa memang syariat Islam di Aceh ini perlu pelaksanaannya perlu dievaluasi. Oke, Anda melihat di sini penerapan syariat Islam di Aceh itu, contoh misalnya 5 tahun misalnya kepemimpinan Pak Nova Iriansah, beliau punya anggaran yang cukup fantastis, 13 triliun lah lebih. Tetapi penerapan syariat Islam masih sepi. Apakah kebijakan penerapan syariat Islam ini juga tergantung kepada gubernur di Aceh nih, Bang Zul? Ya, pelaksanaan syariat Islam seharusnya panglimanya itu adalah gubernur. Ya kan? Panglima penerapan syariat Islam itu adalah gubernur. Makanya kemarin saya juga setelah pelantikan Pak Ahmad Marzuki sebagai PJ Gubernur Aceh, saya tulis di Serambi harapan agar beliau juga betul-betul perhatian terhadap penerapan syariat Islam. Nggak akan jalan syariat Islam kalau nggak ada panglima, ya kan? Dan panglima penerapan syariat Islam di Aceh itu seharusnya gubernur gitu kan. Nah, apakah selama ini Pak Nova kurang maksimal gitu kan? Kalau kita mau katakan maksimal sekali kan nggak juga gitu kan? Terus gimana? Ya memang ada kekurangan-kekurangan, ada kelemahan-kelemahan yang itu harus dibenahi oleh orang-orang pasca beliau. Oke lah, ini sudah lost di masa di masa Pak Nova, ada yang kurang ya. Ke depan mari kita benahi. Nah, saya kira seperti itu. Jadi proses penerapan syariat Islam ini terkendala karena kebijakan pemimpinnya atau memang karena anggaran yang tidak ada? Poinnya seperti apa? Kalau kita kalau ada udah dirancang, tetapi anggaran tidak ada, otomatis nggak bisa dijalankan. Sementara kita melihat selama ini anggaran bukan sedikit berjalan di Aceh dan Otonomi Khusus. Benar. Ya kan? Oke. Sebenarnya kalau kita mau kembali ke inti persoalan, maka persoalannya adalah kurangnya keseriusan, ya kan, kurangnya keikhlasan. Tidak ada perasaan tanggung jawab semua stakeholder bahwa syariat Islam ini adalah tanggung jawab kita bersama. Ini mungkin persoalan yang paling utama. Sehingga tidak heran bahwa visi syariat Islam itu tidak masuk dalam semua satuan kerja pemerintah Aceh. Ya kan, kalau kemarin ada kritikan dari Pak Rektor, ada pemotongan ayam yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Ini kita lihat nih bagian siapa, kenapa orang yang bertugas di bagian ini tidak mengerjakan tugasnya. Ya kan, dulu juga pernah ada kritikan orang jual martabak misalnya setelah pegang telur mau dibawa martabak itu dipegang telurnya padahal belum dicuci. Ini bagian siapa? Kenapa orang yang menangani bagian ini tidak maksimal bertugas mensosialisasikan bagaimana tata cara proses yang Islami. Oke. Nah, jadi ya. Oke, sejauh ini misalnya kayak MPU ataupun ulama-ulama ataupun tengku-tengku dayah mungkin apakah sudah mencukeh pemerintah terkait ini? Ya, kalau MPU sudah sering sekali mengeluarkan fatwa-fatwa, sikap beragama dan tausiah yang ditujukan kepada pemerintah dan juga ditujukan kepada masyarakat agar pemerintah betul-betul komitmen terhadap penerapan syariat Islam dan juga masyarakat agar betul-betul menjadikan syariat Islam sebagai jalan hidup. Cuma ya sekali lagi bahwa persoalan kita sekarang memang fatwa ulama, nasihat-nasihat ulama tidak menjadi perhatian penting kita bersama, ya kan? Ini faktanya. Sudah ada kok banyak sekali fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MPU. Kan nggak mungkin juga, saya berpikir nggak mungkin juga MPU ini harus datang menangis di depan para orang-orang pihak-pihak terkait ini, tolong laksanakan ini. Kan nggak mungkin juga seperti itu. Tapi kan mengingatkan orang yang penguasanya sudah lupa menjadi kewajiban MPU. Kalau setahu saya ada diingatkan, walaupun mungkin ada yang bilang belum maksimal, ya bisa jadi gitu kan. Tapi kalau kita katakan tidak diingatkan sama sekali ya nggak mungkin juga, karena adanya fatwa dan tausiah yang dikeluarkan oleh MPU itu sendiri adalah bagian daripada upaya untuk mengingatkan. Jadi ini Anda sebenarnya dalam hal ini pro terhadap pernyataan Prof Muji ya?
Ya. Bang Jul terkait tentang gagalnya Promujibnya. penerapan. Tapi bukan pada istilah gagalnya, tapi evaluasi makna, esensinya, ya. Tetapi dalam kosakata mungkin salah media nih pemirsa PT. Baik, untuk closing statement nih Bang Jul, karena waktu kita sudah berakhir, silakan sampaikan kepada masyarakat PTM dan juga mungkin khususnya Anda mau mengklarifikasi terkait tentang pernyataan Prof Muji. Silakan Bang Jul. Ya, terima kasih banyak. Saya berpikir bahwa dari statement Prof Mujib ini mengajak kita semuanya untuk merenung kembali bahwa memang pada faktanya pelaksanaan acara Islam di Aceh ini harus dievaluasi untuk tujuan diperkuat. Nah, jadi Prof Mujib sudah membuka wacana ini, membuka diskursus ini, dan oleh sebab itu ya kita masyarakat Aceh harus menangkap momentum ini. Bagaimana agar pelaksanaan syariat Islam di Aceh ini bisa betul-betul maksimal, sehingga kita ke depan tidak lagi mendengar Aceh ini sebagai provinsi termiskin di Sumatera, tidak lagi mendengar syariat Islam belum masuk dalam ranah pendidikan, tidak lagi mendengar syariat Islam kekurangan anggaran. Nah, oleh sebab itu dalam konteks ini pengawalan dari publik, dari masyarakat Aceh kepada pemerintah itu adalah suatu kebutuhan yang mutlak. Kalau misalnya masyarakat itu adem-adem ayem saja, tidak peduli, tidak ikut mengontrol, tidak ikut mengawasi, tidak ikut mengkritik, tidak ikut mengingatkan, maka syariat Islam akan berjalan apa adanya dengan segala kekurangannya, tidak ada yang mengingatkan. Sehingga jangan salah jika jangan nanti kita menyesal di kemudian hari ketika kita betul-betul menerima kenyataan bahwa syariat Islam di Aceh ini betul-betul gagal. Baik, terima kasih Bang Jul atas waktunya. Baik pemirsa PTM, kita juga masih menunggu ya Profesor Mujibur Rahman datang untuk ke PTM untuk mengklarifikasi pernyataan tersebut, dan juga beliau akan menyampaikan bagaimana sebenarnya dianggap penerapan syariat Islam Aceh dinilai gagal. Baik, tonton terus channel PTM di setiap hari Senin dan Kamis pukul 10 pagi, dan jangan lupa tekan lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru tentang kearifan lokal Aceh. Saya Siti Aminah mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.